Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian pasar monopsoni. Apa itu pasar monopsoni? Pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis. Hal ini menyebabkan kondisi tawar-menawar, harga yang tidak sehat karena banyak penjual hanya bergantung kepada satu pembeli. Perbedaan pasar monopsoni dan monopoli terdapat pada pengendali pasar tersebut. Pasar monopsoni dikuasai oleh pembeli tunggal, sedangkan pasar monopoli dikuasai oleh penjual. Lalu selanjutnya, ciri-ciri pasar monopsoni. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Terdapat lebih dari satu penjual dalam pasar monopsoni, tetapi hanya ada pembeli tunggal. Karena hal tersebut, biasanya pembeli mendapatkan produk kualitas terbaik dengan harga murah. Lalu yang kedua, produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. Produk yang diperdagangkan di pasar monopsoni umumnya adalah barang mentah. Produk tersebut nantinya akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ke pihak lain. Pembeli dalam pasar monopsoni biasanya bukan konsumen akhir, melainkan produsen atau pedagang. Lalu yang ketiga, pembeli yang menentukan harga produk. Karena pasar monopsoni memiliki pembeli tunggal, maka pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga produk. Tidak jarang harga yang ditawarkan pembeli tidak sesuai dengan ekspektasi penjual. Penjual yang tidak memiliki pilihan lain biasanya akan tetap menerima tawaran tersebut. Untuk menyiasati harga yang terlalu rendah, biasanya akan ada peraturan dan syarat, seperti menyesuaikan harga di pasaran. Baik, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu ada pendapatan menjadi tidak merata. Pendapatan yang tidak merata disebabkan karena pembeli memiliki kuasa penuh untuk menentukan harga produk. Penjual yang tidak memiliki pilihan lain selain menjual barangnya kepada pembeli tunggal, membuat penjual tidak memiliki peran untuk menentukan harga. Hal ini membuat pendapatan pelaku pasar monopsoni menjadi tidak seimbang antara penjual dan pembeli. Dan ciri yang selanjutnya yaitu perselisihan sering terjadi. Perselisihan antara penjual dan pembeli sering terjadi di pasar monopsoni. Perselisihan ini timbul karena harga yang ditawarkan pembeli sangat rendah, sehingga membuat penjual merugi. Dalam hal ini dibutuhkan pemerintah sebagai pihak ketiga untuk menjadi penengah bagi penjual dan pembeli. Lalu selanjutnya itu ada kelebihan pasar monopsoni. Yang pertama yaitu ada kualitas barang terjamin baik. Dalam pasar monopsoni, pembeli memiliki kuasa, sehingga pembeli tidak mau membeli produk dengan kualitas yang rendah. Penjual harus terus mempertahankan atau meningkatkan kualitas produknya supaya tidak kehilangan satu-satunya pembeli. Rendahnya kualitas produk membuat pembeli enggan sehingga penjual akan kesulitan untuk menemukan pembeli lain. Lalu, selanjutnya itu ada meningkatkan kreativitas penjual untuk selalu berinovasi. Salah satu cara penjual mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produknya. Penjual dipacu untuk terus kreatif dan berinovasi, meningkatkan kualitas produknya supaya pembeli tidak berpindah ke penjual lain. Selanjutnya itu ada menentukan harga menjadi lebih mudah. Pembeli memiliki kuasa di pasar monopsoni, sehingga pembeli bisa menentukan harga jual dari suatu produk tanpa terpengaruh inflasi dan deflasi. Selain itu, pembeli akan memberikan harga yang sama kepada seluruh penjual. Selanjutnya itu ada alur penjualan menjadi lebih lancar. Pasar monopsoni hanya memiliki satu pembeli dan membeli secara grosir atau borongan, sehingga penjual bisa terus memproduksi barang dan langsung menjualnya kepada pembeli. Karena hal tersebut, alur penjualan akan terus berjalan dan tidak dapat menurun. Dan kelebihan yang terakhir yaitu ada penjual tidak perlu melakukan promosi untuk menemukan pembeli. Hanya ada satu pembeli di pasar monopsoni yang akan selalu menghampiri penjual dan menanyakan ketersediaan barang. Karena itu, penjual tidak perlu melakukan promosi dan iklan untuk mencari pembeli. Penjual hanya harus berfokus pada kegiatan produksi. Kekurangan pasar monopsoni. Yang pertama, perilaku pembelian yang tidak adil. Pembeli tunggal yang memiliki kuasa membuat pembeli bebas menentukan harga jual dari produk. Terkadang menentukan harga menjadi tidak adil karena pembeli enggan meningkatkan harga jual produk meskipun sedang dalam kondisi inflasi. Kondisi inflasi menyebabkan proses produksi barang menjadi lebih mahal sehingga merugikan penjual. Yang kedua,
Penjual tidak diperdulikan oleh pihak pembeli. Pembeli yang memiliki kuasa penuh dan hanya memikirkan keuntungan pribadinya membuat keluhan penjual tidak diperdulikan. Keluhan penjual seperti menentukan harga jual produk, masalah proses, dan waktu produksi menjadi tidak didengarkan. Dan yang ketiga, permasalahan ekonomi hanya ditanggung penjual saja. Permasalahan ekonomi tidak menjadi tanggungan pembeli karena pembeli memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan yang mengutamakan dirinya. Permasalahan ekonomi seperti inflasi, deflasi, kekurangan bahan baku, masalah produksi, dan masalah lainnya menjadi tanggung penjual. Contoh pasar monopsoni. Yang pertama, peternakan susu sapi yang hanya bisa menjual susu sapinya kepada satu pembeli karena hanya ada satu pembeli di daerahnya. Yang kedua, produsen coklat yang memproduksinya dengan bahan baku biji coklat. Mereka membeli buah coklat dari berbagai perkebunan. Ketiga, produsen sosis ayam yang membeli bahan baku dari daging ayamnya dari berbagai peternakan ayam. Keempat, para petani yang bergabung dalam kelompok tani melakukan kerjasama dengan pabrik, sehingga mereka berkewajiban menjual hasil panennya kepada pabrik tersebut. Kelima, peternakan ikan cupang hias yang bekerja sama dengan toko-toko ikan hias. Beberapa peternakan ikan cupang hias akan menjual ikannya ke toko-toko ikan hias yang sama. Kemudian toko ikan hias tersebut akan menjual kepada konsumen akhir. Keenam, para nelayan yang menjual ikan hasil tangkapnya kepada pengepul di pasar ikan. Pengepul ikan merupakan perdagangan perantauan yang membeli ikan dari para nelayan dan menjualnya kembali ke produsen atau konsumen. Faktor terbentuknya pasar monopsoni. Pasar monopsoni biasanya terjadi di kawasan industri pertanian dan ternak potong. Dalam situasi seperti ini, penjual tidak memiliki kuasa untuk melakukan tawar-menawar harga. Pasar monopsoni juga bisa terbentuk karena beberapa faktor seperti: yang pertama, sulitnya akses untuk mencapai lokasi penjual. Yang kedua, tingginya biaya operasional. Dan yang terakhir, kurangnya antusias pembeli pada pasar tersebut.